Halo, kami dari kelompok 8 kelas D 2018 akan membahas masalah gizi seimbang. Happy watching! Tahukah kamu bagaimana kondisi masalah gizi seimbang Indonesia? Data yang dianalisis dari hasil survei konsumsi makanan individu atau SKMI 2014 yang datanya dikumpulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, ternyata hampir seluruh penduduk Indonesia, tepatnya sebanyak 97,1% penduduk Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. Total konsumsi sayur dan buah penduduk Indonesia hanya sebesar 108,8 gram per orang dalam satu hari, dengan rata konsumsi sayur sebanyak 70 gram dan konsumsi buah sebanyak 38,8 gram per orang dalam satu hari. Padahal, berdasarkan anjuran kecukupan konsumsi sayur dan buah dalam konteks gizi seimbang yang dianjurkan oleh WHO, yaitu minimal mengkonsumsi buah dan sayur sebanyak 400 gram per orang dalam satu hari, dan untuk anak balita usia 5-12 tahun sebanyak 300 gram per orang dalam satu hari. Data tersebut sangat disayangkan di mana 108,8 gram bahkan tidak sampai setengah dari 400 gram. Data dari artikel ilmiah tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamidah pada tahun 2016 di daerah pesisir Karangsong, Indramayu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebanyak 75 masyarakat pesisir tidak mengonsumsi buah dalam satu harinya. Data dari dua artikel ilmiah tersebut menunjukkan bahwa baik di Indonesia secara keseluruhan maupun di daerah pesisir memiliki masalah yang sama, yaitu kurang mengkonsumsi buah dan juga sayur. Masalah kekurangan sayur dan buah di masyarakat pesisir memiliki faktor penyebab, yaitu pola konsumsi makan mereka. Pola konsumsi tersebut dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan atau bahan makanan yang ada. Perbedaan geografi dan topografi juga dapat memberikan ciri khusus pada pola pangan serta ketersediaan bahan pangannya. Di wilayah pesisir, dalam memenuhi kebutuhan pangan yang dikonsumsi sehari-hari, cenderung lebih memanfaatkan hasil dari laut dan tambak, seperti ikan, udang, kepiting, serta hasil laut lainnya. Frekuensi memakan sayur dan buah di masyarakat pesisir sangat sedikit atau terbilang rendah, dan bahkan mereka cenderung sering memakan hasil tangkapan laut, sehingga kemungkinan masyarakat pesisir memiliki kadar antioksidan yang rendah dalam tubuhnya. Dampak dari kurangnya memakan sayur dan buah yaitu yang pertama, kurangnya vitamin dan mineral. Yang kedua, mengalami masalah pencernaan. Tanpa buah dan sayur yang cukup, kita akan lebih rentan mengalami masalah pencernaan seperti sembelit. Yang ketiga, meningkatkan berat badan. Jika kita tidak makan buah dan sayuran, kita mungkin cenderung mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan tinggi lemak, dan ini yang akan mengakibatkan berat badan kita menjadi naik. Yang keempat, meningkatkan resiko kanker. Antioksidan seperti vitamin E, vitamin C dapat mengurangi resiko kanker dengan melindungi sel-sel sehat dari radikal bebas. Akibat tingginya data kekurangan konsumsi sayur dan buah-buahan dan dampak yang ditimbulkan cukup serius, maka perlu dilakukannya upaya pencegahan dan penanggulangan, yaitu dengan cara memodifikasi pangan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang gizi seimbang kepada masyarakat di sekitar pesisir. Modifikasi pangan terjadi karena ketersediaan pangan yang sangat terbatas, khususnya terbatasnya konsumsi sayuran dan buah-buahan di sekitar pesisir. Untuk itu, perlu adanya modifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan yang ada di sekitar pesisir, seperti alga coklat. Karena alga coklat yang tumbuh di daerah pesisir dapat menjadi sumber pangan yang kaya antioksidan. Selanjutnya, ada melakukan KIE. Masyarakat daerah pesisir jarang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan karena pola konsumsinya, rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan pengetahuan tentang gizi dari suatu makanan sangatlah kurang. Untuk itu, perlu dilakukannya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang gizi seimbang kepada masyarakat pesisir, sesuai dengan pedoman gizi seimbang yang sudah ada di Peraturan Kementerian Kesehatan.
Berikut adalah cara mengimplementasi KIE kepada masyarakat, yaitu dengan cara yang pertama, mengembangkannya sesuai dengan budaya lokal, yaitu dengan memperkenalkan menu makanan yang sehat sesuai kaidah gizi seimbang dan menjelaskan pesan dari gizi seimbang tersebut. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan bagi pelatih dan mengadakan penyuluhan kader tentang gizi seimbang. Kemudian selanjutnya ada memantapkan kegiatan melalui pendekatan formal dan informal, dan yang terakhir ada mengangkat Bunda dan Duta Gizi Seimbang atau DGS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang melalui keteladanan tokoh sebagai panutan. Berikut adalah referensi dari video kami, dan ini anggota tim penyusun video kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetaplah jaga kesehatanmu dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan.